Halo semuanya, tetap semangat dalam beraktivitas. Kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin bersemangat dan bergairah. Film dibuka dengan memperlihatkan pertandingan yang spektakuler, yaitu di Piala Dunia tahun 1958. Di mana pertandingan tersebut menyajikan match antara Brasil dan Uni Soviet. Para supporter terlihat bersorak untuk mendukung para kedua kesebelasan dalam pertandingan tersebut. Tetapi sang komentator mengkritik secara negatif cara Brasil bermain sepak bola. Pada saat yang sama adegan beralih ke ruang ganti timnas Brasil, di mana ada pemain termuda yang pernah bermain di Piala Dunia yaitu bernama Pelé. Adegan berganti ke 8 tahun sebelumnya, di mana kita dapat melihat sekelompok anak-anak sedang mencari rejeki dengan cara menyemir sepatu orang-orang di sana. Tak hanya itu saja, banyak anak-anak yang gemar bermain sepak bola meski kondisi kehidupan di sana sangat begitu keras. Tetapi anak-anak di sana tidak berputus asa untuk dapat bermain sepak bola yang layak untuk dimainkan. Maka dari itu mereka berinisiatif mencuri beberapa pakaian dari lingkungan sekitar mereka dan memasukkannya ke dalam kaus kaki untuk membuat kaus kaki itu menjadi bulat seperti bola. Lalu mereka mulai bermain dengan bola buatan mereka sendiri, seperti melemparkannya dari atap ke atap dan tidak membiarkannya bola tersebut menyentuh tanah. Kemudian salah satu dari mereka yang bernama Deco dimarahi oleh ibunya dikarenakan ia bermain sepak bola. Penyebabnya ia terkena amuk ibunya karena saat pulang ke rumah Deco dalam keadaan kotor sehingga ibunya capek harus mencuci baju terus. Lanjut ke scene berikutnya. Sekelompok pria termasuk ayah Deco sedang mendengarkan komentator sepak bola di sebuah siaran radio sambil duduk santai di sebuah restoran. Harap maklum karena zaman dulu belum ada yang namanya televisi. Ia begitu serius mendengarkan komentator radio dikarenakan pada saat itu tengah terjadi pertandingan final Piala Dunia FIFA tahun 1950 antara Brasil dan Uruguay. Sehingga semua orang yang berada di sana berharap Brasil dapat memenangkan pertandingan tersebut. Bahkan anak-anak pun sangat antusias dengan momen tersebut sampai-sampai naik ke atas atap restoran yang rusak, demi mencoba mendapatkan informasi tentang pertandingan yang sedang berlangsung. Sayangnya Brasil kalah dalam pertandingan. Akibatnya ayah Deco menangis karena timnas Brasil harus kalah di final. Saat melihat sang ayah menangis, Deco berjanji bahwa ia akan menjadi pemain kelas dunia dan dapat memenangkan Piala Dunia untuk negaranya suatu hari nanti. Keesokan harinya, sang ibu membawa Deco ke tempat kerjanya di rumah mewah untuk membersihkan lantai di sana. Sambil bekerja ibu Deco bercerita kepadanya tentang bagaimana dulu ayahnya mengalami kehancuran hidupnya dalam sepak bola setelah mengalami cedera parah. Karena hal itulah alasan mengapa ibu Deco tidak mengizinkan Deco bermain sepak bola, karena takut akan bernasib sama dengan ayahnya waktu dulu. Setelah mereka selesai membersihkan lantai dapur, anak majikan dan temannya datang ke dapur sambil berbicara tentang pemain sepak bola. Deco yang mendengar perbincangan itu ingin mencoba bergabung dengan mereka dan Deco menyebut nama pemain sepak bola lokal yang bernama Bailey. Tetapi Deco malah salah sebut nama pemain itu dan mengucapkannya sebagai Pelé. Mendengar Deco salah menyebutkan nama, anak majikan beserta teman-teman pun tertawa terbahak-bahak serta mengejek di Deco dengan nama Pelé. Sementara itu, ibu Deco datang ke dapur dan meminta anaknya untuk meminta maaf kepada anak majikannya meskipun si Deco tidak melakukan kesalahan. Sebelum pergi Deco mengambil selembar koran yang ditinggalkan oleh anak majikannya itu, karena ia mendengar ada sebuah info turnamen sepak bola dari koran yang ia ambil. Setelah itu, Deco dan teman-temannya mulai bersemangat mendengar informasi berita itu dan bergegas untuk mendaftarkan mereka untuk mengikuti turnamen sepak bola itu. Meskipun mereka terlihat miskin dan tidak memiliki perlengkapan sepak bola yang layak, mereka memiliki keterampilan sepak bola yang luar biasa dibandingkan dengan setiap tim sepak bola lainnya yang ikut turnamen tersebut. Akhirnya dengan perjalanan yang begitu panjang, mereka semua berhasil dan masuk ke dalam final di turnamen itu. Tanpa mereka sadari, ternyata mereka bertemu dengan tim anak majikan ibunya Deco yang sempat menghinanya tempo lalu. Parahnya lagi, tim anak majikan ibunya Deco itu jauh lebih tua umurnya dibandingkan dengan timnya si Deco. Apalagi tim mereka memiliki fasilitas hingga perlengkapan sepak bola yang lebih komplit dan layak. Sehingga mereka menghina timnya Deco dengan menyebutnya tim miskin. Karena mereka bermain tanpa menggunakan sepatu khusus bola dan tidak menggunakan perlengkapan yang memadai. Setelah mereka mendengar hinaan dari tim anak majikan tersebut, Deco dan teman-temannya memutuskan untuk membeli sepatu bola demi pertandingan berikutnya. Tiba-tiba salah satu dari temannya mendapatkan sebuah ide yang brilian. Demi mendapatkan uang, akhirnya mereka semua berencana untuk mencuri sebuah karung yang berisi kacang dan menjualnya untuk mendapatkan sepatu bola bekas. Pada akhirnya, mereka ketahuan oleh sang penjual dan mereka pun dikejar beramai-ramai. Namun Deco dan teman yang lain berhasil menyelinap keluar dan akhirnya sampai di pasar. Di adegan berikutnya, mereka mulai menjual kacang yang mereka dapat tadi ke para pembeli yang ada di pasar.
Di saat yang bersamaan si anak majikan itu bersama teman-temannya pun melihat Deko sedang berada di pasar dan mulai mengejek mereka lagi. Akibat dari hinaan yang terus diucapkan oleh mereka, akhirnya Deko marah dan menghajar si anak kaya itu. Perkelahian pun tak terhindarkan dan mereka semua dipisahkan oleh para pengunjung pasar. Saat Deko di rumah, sang ibu curiga dengan wajah si anak. Lalu sang ibu pun bertanya, "Kenapa dengan wajahmu?" Lalu Deko pun berbohong jika ia telah dipukul oleh guru di sekolahnya. Saat mendengar hal itu, ayah Deko berencana akan menemui gurunya besok pagi. Saat pagi telah tiba, ayah Deko membawanya ke tempat kerjanya dan dalam perjalanan ia mengatakan bahwa ayahnya tahu tentang perkelahian anaknya dengan si anak kaya itu, dan juga ia mengetahui tentang turnamen sepak bola yang Deko ikuti bersama teman-temannya. Alih-alih ia akan marah, ternyata ia malah mendukung anaknya. Bahkan sang ayah pun memberikan nasihat untuk menahan emosi dan membalaskan perbuatan si anak kaya itu di atas lapangan sepak bola. Mengetahui bahwa Deko mendapat dukungan dari ayahnya, ia menjadi bahagia dan semakin bersemangat. Akhirnya hari besar pun telah tiba. Banyak para penonton yang memberi dukungan kepada anak kaya itu, tetapi di saat itu juga mereka menghina Deko dengan sebutan Pele. Deko dan teman-teman akhirnya berhasil mendapatkan sepatu bola, tetapi masalahnya untuk ukuran mereka begitu sangat besar dan longgar. Namun mereka masih tetap memakai sepatu itu untuk bertanding. Akibat sepatu mereka yang begitu besar dan longgar membuat tim Deko merasa tidak nyaman, dan tentunya membuat mereka menjadi lambat dalam bermain. Alhasil ini menjadi keuntungan si anak kaya itu untuk membabat habis mereka dengan skor yang sangat telak, yaitu 6-0. Deko dan timnya pun tidak berdaya dan merasa putus asa dengan keadaan yang mereka hadapi. Ditambah dengan keadaan yang makin terpuruk, si anak kaya ini mulai melakukan permainan kotor dengan mentakle Deko hingga jatuh dan membuat ia sangat marah dan ingin melawan mereka. Tetapi amarah Deko berhenti di saat ia melihat sang ayah menonton di pinggir lapangan. Akhirnya dia memutuskan untuk melepaskan sepatu yang tidak nyaman itu, dan kembali memainkan permainan seperti yang mereka lakukan di jalan-jalan, yaitu tanpa menggunakan alas kaki. Setelah itu dia semakin leluasa mendapatkan bola, bahkan dapat menghindari lawan dengan begitu mudahnya. Atas keterampilannya yang luar biasa itu, akhirnya ia mencetak gol perdananya untuk tim Deko. Atas gol perdananya itu, membuat semua tim Deko melepas sepatu mereka dan mulai bermain dengan cara mereka sendiri. Saat itu juga permainan berubah drastis dan tim Deko mulai mendominasi permainan. Semua rekan setimnya berhasil menggiring bola di antara lawan dan mencetak gol sehingga skor akhir menjadi 6-5. Sayangnya Deko dan timnya kalah dalam pertandingan tersebut, tetapi para penonton tampaknya terkesan dengan penampilan memukau mereka. Mulai saat itu juga semua orang mulai meneriakkan nama Deko menjadi nama Pele. Setelah permainan selesai, mereka melihat pria berbadan besar yang ternyata mereka adalah suruhan pemilik kacang yang mereka curi tempo lalu. Orang-orang itu pun mengejar mereka yang menyebabkan Pele dan teman-temannya berlari dan masuk ke hutan. Salah satu dari teman Pele malah tersandung dan jatuh ke tanah. Lalu Pele pun membantu dan membawanya ke sebuah lubang kecil di tanah untuk bersembunyi. Tiba-tiba hujan mulai turun deras dan terjadi tanah longsor yang mengakibatkan temannya terkubur dan meninggal. Karena pada saat itu Pele berusaha keluar tetapi temannya tertinggal. Pele yang tengah putus asa kembali ke rumahnya dan menangis di depan ibunya. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian temannya. Keesokan harinya, ayah Pele membawanya ke tempat kerja dengan tujuan untuk menghilangkan trauma Pele atas tragedi yang menimpa temannya. Sang ayah mencoba menghiburnya dengan menunjukkan beberapa keterampilannya saat ia masih aktif bermain bola dengan sebuah mangga. Pele pun tidak mempedulikan ayahnya. Selama beberapa hari, Pele kemudian mencoba apa yang dilakukan ayahnya waktu lalu dengan sebuah mangga. Waktu terus berlalu dan Pele sekarang telah berusia 15 tahun. Tak sengaja ibunya melihat Pele sedang berlatih dengan ayahnya, dan akhirnya ibunya pun mulai memikirkan sesuatu dan akhirnya sang ibu memutuskan untuk memanggil seorang pencari bakat sepak bola yang bernama Waldemar de Brito. Ketika Pele kembali ke rumah, Pele senang melihat Waldemar ada di dalam rumahnya. Ia menyarankan Pele untuk ikut berpartisipasi dalam uji coba klub sepak bola lokal. Di scene berikutnya Pele mulai berlatih di tim sepak bola profesional yang bernama Santos. Tetapi dia mulai menghadapi situasi yang buruk dan merasa sulit untuk beradaptasi dengan cara teknik bermain sepak bola tradisional. Ia pun merasa putus asa dengan cara ia bermain bola. Lalu Pele memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat dia berada di stasiun kereta, Waldemar menemuinya dan bertanya kepadanya tentang alasan kepulangannya. Lalu Pele menjawab bahwa dia merasa cara bermain sepak bolanya tidak diterima baik di akademi dan pelatih tidak menyukainya. Waldemar pun menjelaskan bahwa cara bermain sepak bolanya dianggap seperti seorang yang bermain capoeira pada zaman dahulu. Waldemar juga mengatakan bahwa ia dapat bermain dengan gaya seperti itu.
Tetapi untuk saat ini teknik seperti itu telah disalahkan oleh banyak orang atas kekalahan Brasil di final Piala Dunia tahun 1950. Akhirnya ia menyarankan Pelé untuk tetap tinggal dan membuktikan kepada dunia tentang bakatnya atau pulang ke rumah sebagai seorang pengecut. Setelah Waldemar pergi, Pelé berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di akademi. Keesokan harinya saat bermain, Pelé membuat beberapa kesalahan yang merugikan tim sehingga membuat dirinya dan pelatih kesal. Tiba-tiba ia mengingat saat berlatih bersama ayahnya dengan menggunakan buah mangga dan ia juga melihat Waldemar sedang menyemangatinya. Kemudian ia memutuskan untuk bermain seperti yang dia tahu. Alhasil ia mendapatkan bola dan menggiringnya dengan mudah di antara kaki lawan. Lalu ia menendang bola ke udara seperti ia berlatih dengan buah mangga dan menghujamnya ke arah gawang untuk mencetak gol. Pelatih pun terkejut dengan cara Pelé mencetak gol dan ia memintanya untuk melakukannya lagi. Alhasil Pelé pun berkali-kali mencetak gol dan mengejutkan semua penonton dengan teknik lamanya bermain sepak bola. Ia terus melakukan teknik itu dengan tim lain dan mulai membuat namanya semakin dikenal. Meskipun ia menjadi pemain termuda di tim itu, Pelé dengan cepat dipromosikan dari tim junior ke tim pro untuk memainkan pertandingan selanjutnya dengan tim-tim di seluruh negeri. Setelah perjalanannya yang begitu panjang, ia pun memberi kejutan untuk orang tuanya dengan membawa beberapa hadiah termasuk radio kesukaan ayahnya. Mereka memutuskan untuk mendengarkan pengumuman skuad nasional Brasil untuk Piala Dunia 1958. Pelé tidak berharap bahwa ia dapat dipilih untuk mewakili tim nasional Brasil karena ia terlalu muda. Meskipun demikian mereka tetap mendengarkan pengumuman dan yang mengejutkan mereka adalah Pelé terpilih dalam tim. Selama kepergian Pelé dengan tim nasional, ayahnya mengatakan kepadanya untuk percaya pada dirinya sendiri, begitu pula dengan teknik bermainnya. Lalu Pelé pergi dan kemudian bertemu dengan rekan satu timnya yang tampaknya ramah. Namun wartawan yang hadir di sana mengolok-olok cara Brasil bermain sepak bola seperti gaya capoeira di tingkat internasional. Setelah itu pelatih tim nasional memanggil Pelé untuk rapat dan memperingatkannya agar tidak memainkan gaya sepak bola capoeira. Keesokan harinya, Pelé mencoba bermain dengan cara tradisional Eropa seperti yang disarankan sang pelatih, tetapi ia merasa kesulitan. Lalu ia mencoba caranya sendiri tetapi malah kakinya tersandung dan melukai lututnya. Akhirnya tim medis memeriksanya dan dengan rasa bersedih, ia dipastikan cedera yang membuatnya keluar dari Piala Dunia. Di malam hari, Pelé menelepon ibunya dan memberitahu tentang cederanya. Ibunya pun langsung terkejut mendengarnya, tetapi sang ibu tetap mendukung dan mendoakan anaknya semoga cepat sembuh dan untuk selalu menjaga dirinya sendiri. Piala Dunia telah dimulai dan tim Brasil berhasil memenangkan beberapa pertandingan awal meski selama pertandingan terjadi intensitas tinggi antar pemain yang membuat beberapa pemain Brasil banyak mengalami cedera. Karena timnas Brasil sudah tidak ada alternatif pemain lagi, mau tidak mau Pelé yang tengah terluka diminta bermain untuk negaranya. Meski Pelé sempat menolak tetapi pelatih memaksanya untuk tetap bermain meski ia tergopoh-gopoh dalam berjalan. Sungguh pelatih yang tidak memiliki perasaan. Di scene berikutnya, Pelé bersama timnya masuk lapangan dengan pelatihnya mengingatkannya untuk tetap berpegang pada rencana dan memainkan cara sepak bola tradisional Eropa. Selama pertandingan Pelé bermain seperti yang disarankan pelatihnya dan tim Brasil berhasil memenangkan pertandingan. Pada pertandingan berikutnya adalah match di mana timnas Brasil melawan timnas Prancis dan itu adalah laga semifinal, di mana tim Brasil berada di belakang Prancis dengan skor 1-0. Setelah babak pertama, selama jeda pertandingan Pelé melihat sekeliling ruang ganti dan memperhatikan para pemain yang cedera maupun pemain yang kelelahan. Dia mulai merasa tak sanggup lagi di dalam tim ini dan ia mulai mendekati salah satu rekan setimnya untuk meminta tolong menggantikannya di babak kedua. Namun rekan setimnya menolak dengan alasan bahwa dia tidak dalam kondisi mental yang tepat untuk bermain sepak bola. Dia lalu menambahkan bahwa dia muak dengan cara bermain sepak bola tradisional Eropa dan ingin memainkan gaya capoeira yang seperti biasa mereka mainkan selama masa kecil mereka. Akhirnya dia menyarankan Pelé untuk memainkan gaya sepak bola capoeira dan memenangkan pertandingan untuk timnya. Setelah babak pertama, Pelé kembali untuk memainkan permainan dan ketika dia gagal mengoper, dia ingat tentang rekan setimnya yang menyarankannya untuk memainkan gaya capoeira. Pelé kemudian menyerang bola dan mulai menggiring bola di antara para pemain dengan mudah dan sempurna. Semua orang terkejut melihat Pelé memantulkan bola melewati para pemain untuk mencetak gol spektakuler bagi timnya. Setelah skor imbang, Pelé mencetak 2 gol lagi untuk merebut kemenangan bagi timnya dan mengamankan posisi di final. Karena final nanti timnas Brasil akan bertemu dengan Swedia. Pelatih tim nasional Brasil mengadakan pertemuan dan memerintahkan timnya untuk memainkan cara sepak bola tradisional Eropa. Dia mencoba mengajari mereka beberapa taktik cerdas dan juga menyarankan mereka untuk meniru skema permainan Swedia di dalam pertandingan.
Di dalam latihan sang pelatih mencoba membuat para pemain untuk dapat menerapkan formasi yang ia bagikan. Akan tetapi skema formasi yang ia terapkan tidak begitu maksimal. Selama konferensi pers antara kedua tim pelatih, timnas Swedia mengolok-olok cara bermain Brasil, bahkan sang pelatih Swedia menambahkan bahwa jika Brasil terus melakukan permainan dengan gaya yang sama, mereka akan kalah di final seperti yang mereka lakukan pada tahun 1950 lalu. Emosi dengan ucapan pelatih lawan, pelatih tim nasional Brasil meluapkan emosinya kepada pelatih Swedia itu saat konferensi pers sedang berlangsung. Pada malam hari, Pele menelepon ayahnya dan mengungkapkan tentang situasi yang sangat tidak kondusif di timnya saat ini. Mendengar hal itu, ayahnya menyarankan agar dia dapat menyatukan tim seperti yang biasa dia lakukan selama masa kecilnya. Keesokan harinya, ia mulai mengikuti saran ayahnya dengan menantang para pemain untuk membawa bola dari hotel ke mercusuar terdekat. Pada awalnya semua pemain menolak, tetapi tiba-tiba mereka semua setuju untuk mengikuti tantangan Pele. Mereka mulai menendang bola tanpa membiarkannya menyentuh tanah. Setelah melihat kebersamaan timnya, sang pelatih mulai menyadari bahwa apa yang dia ajarkan selama ini kepada timnya adalah salah. Tak lama kemudian, sang pelatih bertemu dengan para pemainnya dan mengakui kesalahannya karena mengajari mereka formasi dan gaya sepak bola tradisional Eropa. Dia menyarankan timnya untuk memainkan gaya capoeira selama pertandingan di final dan menunjukkan kepada dunia bahwa cara bermain sepak bola Brasil adalah seperti ini. Dia juga memberikan semangat kepada timnya untuk menikmati setiap permainan dan menampilkan permainan yang luar biasa saat melawan Swedia di final nanti. Akhirnya hari itu pun telah tiba. Kedua tim telah bersiap untuk saling mengalahkan dan peluit pun dibunyikan dan secara mengejutkan tim Swedia mencetak gol dalam waktu 4 menit. Semua pendukung Brasil pun terkejut dengan pemain Swedia yang menerapkan gaya tradisional Eropa. Saat bola ada di kaki Pele, para pemain Swedia mencoba merebutnya dari Pele hingga Pele berguling-guling di tanah. Tetapi dengan cepat para pemain Brasil mengambil bola itu dan mengoper bola itu ke Pele dan akhirnya Pele mencetak gol pertama untuk timnya. Satu demi satu tim Brasil berhasil mencetak gol dan begitu juga Pele. Akhirnya peluit pun dibunyikan dan pertandingan berakhir dengan skor 5-2 dan membuat Brasil memenangkan Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Semua rekan satu tim Pele berlari ke dalam lapangan dan mengangkat Pele di pundak mereka. Adegan kemudian beralih ke momen nyata setelah Brasil memenangkan final. Di adegan terakhir, kita diberitahu tentang bagaimana Pele dinyatakan sebagai harta nasional oleh Presiden Brasil pada tahun 1961. Pele memegang rekor dunia untuk gol terbanyak dan juga pemain termuda yang mencetak gol di Piala Dunia. Dia juga satu-satunya pemain yang memenangkan 3 Piala Dunia FIFA. Itulah alur film kali ini. Jadi apa pendapat kalian tentang film ini? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya, dan sampai jumpa di lain waktu.